Selamat datang di zona tengah malam. Malam itu, langit kelabu menutupi desa kecil di pinggiran kota. Desa Sukamukti, sebuah perkampungan sederhana yang dihuni oleh orang-orang yang saling mengenal. Jalanan tanah berbatu, rumah-rumah kayu dengan lampu kuning redup, dan suara jangkrik yang mengisi malam menciptakan suasana khas pedesaan. Aku, Rudy, seorang pemuda yang telah lama tinggal di desa ini, masih duduk di teras rumah. Sejak kecil aku mengenal semua orang di sini, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda, sebuah rumah tua yang bertahun-tahun kosong akhirnya ditempati lagi. Rumah itu, yang berada tepat di sebelah rumahku, selama ini dibiarkan terbengkalai. Cat temboknya terkelupas, jendelanya berdebu, dan pagar kayunya sudah lapuk. Namun, sore tadi, sebuah truk tua datang membawa perabotan, dan sepasang suami istri turun dari mobil sedan hitam yang tampak terlalu mewah untuk ukuran desa ini. Si pria bernama Pak Surya, berperawakan tinggi, kulitnya pucat, dan wajahnya selalu terlihat serius. Istrinya, Bu Mirah, seorang wanita pendiam dengan rambut panjang yang selalu disanggul. Keduanya nyaris tidak bertegur sapa dengan warga, hanya sesekali tersenyum tipis saat ditanya tentang asal-usul mereka. Yang membuatku heran, mereka datang dengan keadaan sederhana, tapi hanya dalam waktu beberapa hari saja, rumah mereka sudah berubah drastis. Malam ini, lampu-lampu terang menyala di dalam rumah yang sebelumnya tampak menyeramkan. Suara-suara samar terdengar dari dalam, seolah sedang ada pesta kecil. Aku mengamati dari teras rumahku, memperhatikan gerak-gerik mereka. Yang lebih aneh, di halaman belakang rumah mereka, ada sesuatu yang tidak biasa, sebuah pohon beringin tua yang selama ini terbengkalai tampak seperti baru saja dibersihkan dan dipercantik. Aku ingat, dulu pohon itu sering dianggap angker oleh warga sekitar. Lalu, tiba-tiba, suaraku tercekat. Aku melihat bayangan seseorang berdiri di jendela rumah mereka, tapi sosok itu terlalu tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa. Aku berkedip, dan bayangan itu menghilang. Mungkin hanya imajinasiku saja, atau mungkin, ada sesuatu yang tidak beres dengan tetangga baruku ini. Malam semakin larut, desa Sukamukti sudah sunyi, hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Aku masih duduk di teras rumah, memandangi rumah tetangga baruku, rumah yang seharusnya masih dalam kondisi sederhana, namun kini terlihat begitu megah dengan lampu-lampu yang menyala terang. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tadi sempat muncul. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan berpikir berlebihan. Tapi saat aku hendak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba, aku terdiam. Suara tangisan lirih terdengar dari arah rumah Pak Surya. Aku menajamkan pendengaranku. Suara itu datang dari dalam rumah mereka, samar namun jelas. Seperti suara seorang wanita yang menangis tertahan. Aku melirik ke sekitar, memastikan tidak ada orang lain yang mendengarnya. Tapi anehnya, rumah-rumah lain tetap gelap dan sunyi, seolah hanya aku yang menyadari suara itu. Aku berdiri dan mencoba mengintip ke rumah mereka. Lampu ruang tamu masih menyala, tapi aku tidak melihat sosok siapapun di dalamnya. Aku berjalan pelan mendekati pagar rumah mereka, berharap bisa melihat lebih jelas. Tangisannya semakin jelas. Kini aku yakin, suara itu berasal dari dalam rumah. Tapi yang membuat bulu kuduku meremang adalah suara itu terdengar tidak wajar. Seperti bukan tangisan biasa, melainkan tangisan penuh kesakitan. Aku menelan ludah. Haruskah aku mengetuk pintu dan menanyakan ada apa? Atau haruskah aku pura-pura tidak mendengar? Tapi sebelum aku bisa mengambil keputusan, suara itu tiba-tiba berhenti. Hening. Aku berdiri mematung, menunggu apakah suara itu akan terdengar lagi. Tapi yang ada hanya kesunyian. Bahkan angin yang tadi berbisik pun terasa berhenti. Aku melangkah mundur, bersiap untuk kembali ke rumah. Tapi tepat saat aku berbalik, Rudy, jantungku nyaris berhenti berdetak. Aku menoleh dengan cepat. Pak Surya berdiri di depan pintu rumahnya, menatapku dengan wajah datar. Aku tidak tahu sudah berapa lama dia ada di sana, tapi kehadirannya membuatku merinding. Pak Surya, ucapku, berusaha bersikap wajar. Saya hanya keluar sebentar. Udara malam ini lumayan sejuk. Pak Surya tidak menjawab. Dia hanya menatapku beberapa detik sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan namun tegas. Jangan terlalu sering keluar malam, Rudy. Tidak baik. Aku mengangguk kaku.
Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Surya masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintunya perlahan. Lampu di ruang tamu mendadak padam. Aku berdiri di tempatku selama beberapa saat, mencerna kejadian barusan. Ada sesuatu yang disembunyikan keluarga itu. Dan aku akan mencari tahu apa itu. Pagi harinya, suasana desa kembali normal seperti biasa. Orang-orang mulai beraktivitas, para ibu pergi ke pasar, dan anak-anak kecil berlarian di jalanan tanah. Tapi pikiranku masih terpaku pada kejadian semalam, suara tangisan dari rumah Pak Surya dan tatapan dinginnya yang membuat bulu kudukku berdiri. Aku berusaha bersikap biasa saat berpapasan dengan warga lain, tapi saat aku melintasi halaman rumah Pak Surya, langkahku terhenti. Di bawah pohon beringin di belakang rumahnya, ada sesuatu yang aneh. Aku melihat beberapa benda yang diletakkan di atas tanah, sebakul nasi, sepotong ayam panggang, kemenyan yang masih mengepulkan asap, dan beberapa helai kain putih. Itu sesajen. Jantungku berdebar. Kenapa mereka menaruh sesajen di sana? Pohon beringin itu memang sudah lama dianggap angker oleh warga, tapi selama ini tidak ada yang berani melakukan ritual apapun di tempat itu. Aku melangkah lebih dekat, mencoba melihat lebih jelas. Nasi dalam sesajen itu sudah dihinggapi semut, tetapi ayam panggangnya masih utuh, seolah tidak tersentuh. Bau kemenyan yang menyengat membuatku sedikit pusing. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari belakang. "Ngapain kamu di sini, Rudy?" Aku tersentak dan menoleh cepat. Bu Mirah berdiri di depan pintu belakang rumahnya. Wajahnya pucat, matanya terlihat sembab, seperti orang yang kurang tidur. "Oh, maaf, Bu. Saya cuma lewat dan melihat ini." Aku menunjuk sesajen di bawah pohon beringin. "Untuk apa, Bu?" Bu Mirah menatapku lama sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih, hampir berbisik. "Untuk keselamatan." Aku mengernyit. "Keselamatan dari apa?" Bu Mirah tidak menjawab. Dia hanya berbalik perlahan dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan pertanyaanku menggantung di udara. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga ini. Dan aku bertekad untuk mencari tahu apa itu. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak keanehan yang terjadi di rumah Pak Surya. Setiap malam, aku masih sering mendengar suara tangisan dari dalam rumah mereka, meskipun selalu berhenti tiba-tiba. Beberapa warga juga mulai bergosip bahwa keluarga itu sering keluar rumah larut malam dan kembali saat subuh, tapi tidak ada yang tahu mereka pergi kemana. Yang lebih mengejutkan, dalam waktu singkat, kehidupan keluarga Pak Surya berubah drastis. Awalnya mereka terlihat sederhana, tapi kini rumah mereka semakin megah, cat tembok baru, perabotan mahal, bahkan mereka membeli mobil mewah yang sebelumnya tidak ada. Aku tahu sesuatu tidak beres. Suatu sore, saat aku sedang duduk di warung kopi dekat rumah, Pak Surya tiba-tiba datang dan duduk di hadapanku. "Rudy," suaranya berat dan dalam. "Kamu bekerja di mana sekarang?" Aku meneguk kopi yang terasa pahit di tenggorokanku. "Belum ada kerjaan tetap, Pak. Kadang bantu-bantu di pasar." Pak Surya tersenyum tipis. "Kalau kamu mau, saya punya tawaran. Bisa bikin kamu cepat kaya." Aku menatapnya curiga. "Tawaran apa, Pak?" Pak Surya mencondongkan tubuhnya ke depan dan berbisik, "Ada cara, asal kamu siap mengikuti aturannya." Aku menelan ludah. Tawaran ini terasa terlalu janggal. "Kenapa saya, Pak?" tanyaku pelan. Pak Surya hanya tersenyum, tapi tatapan matanya tajam. "Kamu orang yang penasaran, Rudy. Saya tahu kamu sering memperhatikan rumah saya." Aku tersentak. Jadi selama ini, dia menyadari. "Tapi tidak apa-apa," lanjutnya. "Kalau kamu ingin hidupmu berubah, datanglah ke rumah saya tengah malam nanti. Saya akan tunjukkan sesuatu." Aku terdiam. Tawaran ini jelas tidak wajar, tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merinding. Pak Surya berdiri, menepuk pundakku, lalu pergi meninggalkan warung tanpa menunggu jawabanku. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, sementara pikiranku penuh pertanyaan. Haruskah aku pergi? Atau sebaiknya aku menjauh sebelum terlambat? Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamarku dengan perasaan gelisah. Kata-kata Pak Surya terus terngiang di kepalaku. "Datanglah ke rumah saya tengah malam nanti. Saya akan tunjukkan sesuatu." Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dia maksud, tapi firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Jam di dinding menunjukkan pukul 11.45 malam.
Aku duduk di tepi ranjang, berpikir keras. Haruskah aku benar-benar pergi? Aku bisa saja pura-pura tidak tahu dan menghindari semua ini. Tapi, rasa penasaran dalam diriku terlalu kuat. Aku menghela napas panjang, lalu akhirnya memutuskan untuk pergi. Pukul 0. Aku berdiri di depan rumah Pak Surya. Semua lampunya padam, kecuali satu cahaya redup yang berasal dari bagian belakang rumah. Aku melangkah pelan, mencoba tidak menimbulkan suara. Saat aku mendekati pintu depan, tiba-tiba, pintu itu terbuka sendiri. Jantungku berdetak kencang. Tidak ada siapapun di balik pintu, hanya kegelapan yang menyelimuti ruang tamu mereka. Aku ragu-ragu sejenak, tapi kemudian memberanikan diri melangkah masuk. Begitu aku berada di dalam, aroma aneh langsung menyergap hidungku, bau anyir bercampur kemenyan yang menyengat. Ruangan itu kosong. Tidak ada tanda-tanda Pak Surya atau Bu Mirah. Tapi saat aku melangkah lebih jauh ke dalam rumah, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Ada jejak kaki basah yang mengarah ke dalam rumah. Jejak itu berwarna merah gelap, seperti darah. Aku menelan ludah, tubuhku mulai gemetar. Aku hampir berbalik untuk keluar dari rumah itu, tapi tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Rudy, sudah datang rupanya. Aku menoleh cepat. Pak Surya berdiri di ujung lorong rumahnya, tersenyum tipis. Tapi matanya, ada sesuatu yang berbeda dengan matanya. Sorot matanya terlalu tajam, terlalu dingin. Aku baru sadar, aku sudah masuk terlalu jauh. Dan mungkin, aku tidak akan bisa keluar dengan mudah. Aku berdiri mematung di lorong rumah Pak Surya. Suasana di dalam rumah ini terasa semakin aneh, terlalu sunyi. Udara terasa lebih dingin, dan bau anyir bercampur kemenyan semakin menusuk hidungku. Pak Surya masih berdiri di ujung lorong, menatapku dengan senyum yang sulit diartikan. "Masuklah," katanya pelan. Aku ragu. Semuanya terasa tidak benar. Tapi entah kenapa, kakiku tetap melangkah mengikuti jejak kaki merah yang ada di lantai. Pak Surya membawaku ke sebuah ruangan di bagian belakang rumah. Saat dia membuka pintu, aku langsung melihat sesuatu yang membuat tenggorokanku tercekat. Di tengah ruangan itu, ada sebuah meja kayu besar. Di atasnya, terdapat sesajen, nasi kuning, bunga melati, kemenyan yang masih menyala, serta sebuah mangkuk berisi cairan merah gelap yang kental. Dan yang paling mengerikan, ada sebuah boneka jerami dengan wajah manusia yang dipaku ke papan kayu. Aku ingin mundur, tapi Pak Surya justru masuk ke dalam ruangan lebih dulu dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. "Kamu pasti penasaran, Rudy," katanya. "Kamu ingin tahu kenapa hidup saya berubah begitu cepat, bukan?" Aku tidak menjawab, hanya berdiri kaku di ambang pintu. Pak Surya tersenyum, lalu duduk di depan meja dan mengusap mangkuk berisi cairan merah itu. "Semua ini adalah hasil dari perjanjian." Aku menelan ludah. "Perjanjian? Dengan siapa, Pak?" Pak Surya menatapku lama sebelum akhirnya berkata, dengan dia yang tidak terlihat. Jantungku berdegup kencang. "Dia memberiku kekayaan, kesehatan, dan kehidupan yang lebih baik," lanjutnya. "Tapi ada harga yang harus dibayar. Setiap bulan, ada satu permintaan yang harus aku penuhi. Kalau tidak..." Pak Surya berhenti sejenak, lalu menatap boneka jerami itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Aku mulai merasa sesak di dalam ruangan ini. Entah kenapa, udara terasa semakin berat. Pak Surya kembali menatapku, lalu berkata dengan nada tenang namun menusuk, "Dan sekarang, Rudy, aku ingin menawarkan kesempatan yang sama padamu." Aku merinding. "Tinggalkan hidupmu yang sekarang," lanjutnya. "Ikutlah denganku, dan kamu akan mendapatkan apapun yang kamu inginkan." Aku terdiam. Tawaran ini terlalu mengerikan. Aku ingin menolak. Aku ingin lari. Tapi, sebelum aku bisa menjawab, tiba-tiba, dari sudut ruangan yang gelap, terdengar suara bisikan pelan, suara yang tidak berasal dari Pak Surya. "Terima, atau mati." Aku membeku di tempat. Aku sadar, aku sudah masuk ke dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Suara bisikan itu membuat bulu kudukku meremang. Aku menatap Pak Surya, berharap dia akan mengatakan sesuatu yang bisa menenangkan, tapi dia hanya tersenyum tipis, seolah menunggu keputusanku. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyaku dengan suara bergetar. Pak Surya mengangkat mangkuk berisi cairan merah itu dan mengulurkannya padaku. "Minumlah ini sebagai tanda kesetiaanmu," katanya.
Aku menatap cairan itu dengan ngeri. Bau anyirnya menusuk hidung, membuat perutku mual. Apa ini, Pak? Darah? Jawabnya singkat. Aku mundur selangkah. Saya tidak bisa. Wajah Pak Surya berubah serius. Jika kamu menolak, konsekuensinya berat, Rudy. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Aku merasa terjebak. Di satu sisi, aku tidak ingin terlibat dalam praktik mengerikan ini. Di sisi lain, ancaman yang tersirat membuatku takut. Apa yang terjadi jika saya menerima? Tanyaku, mencoba mencari waktu. Kamu akan mendapatkan kekayaan, kekuasaan, dan segala yang kamu inginkan. Tapi setiap bulan, ada ritual yang harus kamu lakukan sebagai bentuk pengabdian. Aku menelan ludah. Dan jika saya menolak, Pak Surya menatapku tajam. Kamu akan menjadi tumbal berikutnya. Jantungku berdegup kencang. Pilihan apa ini? Aku melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Tapi ruangan ini terasa semakin sempit, dan bayangan di sudut-sudutnya tampak bergerak mendekat. Waktu kamu tidak banyak, Rudy, desak Pak Surya. Aku menutup mata, mencoba berpikir jernih. Tapi suara bisikan itu semakin keras, memenuhi pikiranku. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku mengambil mangkuk itu. Baik, saya akan melakukannya. Pak Surya tersenyum puas. Bagus. Sekarang, minumlah. Aku membawa mangkuk itu ke bibirku, bau anyirnya membuatku hampir muntah. Dengan tekad yang tersisa, aku meneguk cairan itu. Rasanya pahit dan membuat tenggorokanku terbakar. Begitu aku selesai, ruangan itu berputar, dan pandanganku mulai gelap. Sebelum kesadaran hilang sepenuhnya, aku mendengar suara Pak Surya berbisik, "Selamat datang di keluarga." Aku terbangun dengan tubuh terasa berat dan kepala berdenyut hebat. Pandanganku masih kabur, tapi samar-samar aku menyadari bahwa aku tidak lagi berada di ruangan gelap tempat ritual itu berlangsung. Aku berada di kamarku. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Aku berusaha mengingat kejadian tadi malam. Ritual, mangkuk berisi cairan merah, suara bisikan, dan Pak Surya. Aku ingat aku meneguk cairan itu, lalu segalanya menjadi gelap. Tapi apakah itu hanya mimpi? Aku bangkit dari tempat tidur dengan tubuh masih terasa lemas. Saat aku melangkah ke depan cermin, mataku melebar. Di dadaku, ada tanda merah kehitaman yang menyerupai sebuah simbol aneh. Aku tersentak mundur. Tanda ini seperti dibakar ke kulitku, tidak terasa sakit, tapi keberadaannya membuatku panik. Aku buru-buru mengenakan kemeja, menyembunyikan tanda itu, lalu keluar dari kamar. Suasana rumah masih sepi. Aku melirik jam di dinding, pukul 5 pagi. Aku butuh jawaban. Aku harus menemui Pak Surya. Aku berjalan menuju rumah Pak Surya yang tampak lebih gelap dari biasanya. Aku mengetuk pintu dengan ragu. Tidak ada jawaban. Aku mencoba sekali lagi, kali ini lebih keras. Rudy. Aku tersentak. Suara itu datang dari sisi rumah. Saat aku menoleh, aku melihat Bu Mira, istri Pak Surya, berdiri di sana dengan wajah pucat dan mata sembab. Bu Mira, saya ingin bertemu Pak Surya, kataku pelan. Bu Mira menggeleng cepat, matanya penuh ketakutan. Kamu tidak boleh kembali ke sini, Rudy. Kamu harus pergi sebelum semuanya terlambat. Aku mengerutkan kening. Apa maksud ibu? Tiba-tiba, tangan Bu Mira mencengkeram lenganku erat. Dengar, kamu sudah melakukan kesalahan besar. Tanda itu, dia melirik ke dadaku seolah tahu apa yang kusembunyikan. Tanda itu bukan sesuatu yang bisa kamu hapus. Itu adalah meterai perjanjian. Jantungku berdegup kencang. Jika kamu tidak memenuhi permintaan mereka, mereka akan mengambil sesuatu darimu, lanjutnya dengan suara bergetar. Mereka akan mengambil nyawamu, atau lebih buruk, mengambil jiwa orang yang kamu sayangi. Aku membeku di tempat. Bu Mira menarik napas gemetar, lalu berkata, Pak Surya mungkin sudah kehilangan kendali, tapi kamu masih bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Pergilah sebelum semuanya terlambat. Aku menelan ludah. Aku ingin lari dari semua ini. Tapi pertanyaannya, apakah aku masih bisa selamat? Aku berdiri membeku di depan Bu Mira. Wajahnya penuh ketakutan, matanya terus melirik ke dalam rumah, seolah takut sesuatu atau seseorang akan muncul. Pergilah, Rudy, bisiknya lagi, lebih mendesak kali ini. Sebelum mereka datang menagih janji. Aku masih sulit memahami semua ini. Mereka, siapa yang ibu maksud? Bu Mira tampak ragu sejenak,
Tapi akhirnya dia berkata dengan suara bergetar, mereka yang memberimu kekayaan bukan manusia, Rudy. Mereka hanya memberi, jika ada yang bersedia membayar. Aku merinding. Kata-kata itu menggema di pikiranku. Mereka hanya memberi, jika ada yang bersedia membayar. Aku memegang dadaku, tempat tanda aneh itu masih terasa hangat di balik bajuku. Apakah ini berarti, aku yang harus membayar harga itu? Tiba-tiba, terdengar suara langkah berat dari dalam rumah. Bu Mirah langsung mundur beberapa langkah, ekspresinya berubah panik. Sudah terlambat, gumamnya. Pintu rumah terbuka perlahan. Pak Surya berdiri di sana. Tapi ada sesuatu yang berbeda darinya. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya, kantung matanya menghitam seolah sudah lama tidak tidur, dan tatapannya kosong, dingin. "Lo, Rudy, sudah bangun rupanya," katanya dengan senyum tipis. Aku merasa ada yang tidak beres. Suaranya masih sama, tapi caranya berbicara terasa lebih berat, lebih menyeramkan. "Tadi malam adalah langkah pertamamu," lanjutnya. "Dan sekarang, waktunya kau melakukan tugas pertamamu." Aku menelan ludah. "Tugas pertama." Pak Surya melangkah mendekat, menepuk bahuku dengan lembut. "Setiap orang yang masuk ke dalam perjanjian harus memberikan sesuatu sebagai bentuk kesetiaan. Dan untukmu, tugas pertamamu sudah dipilih." Aku merasakan tubuhku gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Pak Surya tersenyum, lalu berbisik pelan di telingaku. "Bunuh seseorang sebelum malam ini berakhir." Darahku langsung membeku. Aku mundur beberapa langkah, mataku membelalak tidak percaya. Tidak, saya tidak bisa." Pak Surya menatapku tajam. Senyumnya masih ada, tapi tatapan matanya berubah mengerikan. "Jika kau tidak melakukannya, mereka akan mengambil sesuatu darimu." Aku tersentak. Sesuatu, atau seseorang. Aku memikirkan orang-orang yang kusayangi. Ibuku, adikku, sahabat-sahabatku, apakah mereka yang akan menjadi gantinya? Tubuhku lemas. Aku baru sadar, aku telah masuk ke dalam sesuatu yang tidak bisa kutinggalkan begitu saja. Dan sekarang, aku hanya punya dua pilihan. Membunuh, atau kehilangan seseorang yang kusayangi. Aku berjalan pulang dengan langkah gemetar. Suara Pak Surya masih terus terngiang di telingaku. "Bunuh seseorang sebelum malam ini berakhir." Kalimat itu mengguncang pikiranku. Aku tidak bisa melakukannya. Aku bukan pembunuh. Tapi, jika aku tidak melakukannya, mereka akan mengambil seseorang dariku. Aku masuk ke rumah dengan tubuh masih gemetar. Ibuku sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi. Begitu melihatku, wajahnya berubah khawatir. "Kamu kenapa, Nak? Wajahmu pucat sekali," tanyanya lembut. Aku terdiam. Aku ingin menceritakan semuanya, ingin memeluknya dan mengatakan bahwa aku ketakutan. Tapi aku tidak bisa. Jika mereka tahu aku berbicara, mungkin ibuku yang akan menjadi korban. Aku hanya tersenyum tipis. "Aku hanya lelah, Bu. Mau istirahat dulu." Aku buru-buru masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di depan cermin, aku membuka kancing bajuku. Tanda itu semakin merah dan terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Seolah-olah ia membara di kulitku. Aku harus berpikir, siapa yang bisa kubunuh? Tidak, aku tidak boleh berpikir seperti itu. Aku bukan seperti Pak Surya. Aku menatap diriku sendiri di cermin, napasku berat. Aku tidak bisa melakukannya. Aku harus mencari jalan keluar. Malam mulai turun. Aku masih duduk di kamar, mencoba mencari jawaban. Lalu, ketukan terdengar di jendela. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh perlahan. Seseorang berdiri di luar jendela. Tapi wajahnya, bukan wajah manusia. Kulitnya hitam legam, matanya kosong tanpa bola mata, dan mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. "Waktumu hampir habis, Rudy." Suaranya tidak berasal dari mulutnya. Suaranya terdengar di dalam kepalaku, bergema seperti ribuan suara yang berbicara bersamaan. Aku mundur, tubuhku membeku. Makhluk itu mengulurkan tangannya ke jendela. Kukunya panjang dan hitam, mengetuk kaca pelan. "Siapa yang akan kau pilih, Rudy?" Aku menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak akan melakukannya." Makhluk itu terkekeh pelan. "Kalau begitu, biarkan kami yang memilih untukmu." Tiba-tiba, lampu di kamarku berkedip-kedip. Tubuhku terasa semakin dingin. Aku mendengar sesuatu dari luar kamarku. Suara tangisan. Aku tahu suara itu suara ibuku.
Jantungku hampir berhenti. Aku berlari keluar kamar, dan yang kulihat membuat darahku membeku. Ibuku berdiri di ruang tamu, menatap ke arah dapur dengan tubuh gemetar. Dan di dapur, ada seseorang yang berdiri di sana. Seseorang dengan tubuh hitam pekat dan mata kosong, sama seperti makhluk di jendelaku tadi. Makhluk itu menoleh ke arahku. Jika kau tidak memilih, maka kau yang akan kehilangan. Aku tersentak. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Tapi aku hanya punya waktu beberapa jam sebelum tengah malam. Apa yang harus aku lakukan? Darahku terasa membeku. Makhluk hitam itu berdiri di dapur, menatapku dengan mata kosong. Ibuku masih berdiri di ruang tamu, tubuhnya gemetar. Aku bisa melihat bibirnya bergetar, seolah ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku ingin bergerak, ingin menarik ibu ke dalam pelukanku dan membawanya pergi dari sini. Tapi tubuhku terasa berat, seakan ada sesuatu yang mencengkeramku. Waktumu hampir habis, Rudy, suara itu bergaung lagi di kepalaku. Aku menelan ludah. Aku harus membuat pilihan. Aku mencoba berpikir cepat. Jika aku tidak membunuh seseorang, mereka akan mengambil orang yang kusayangi. Tapi siapa yang harus aku bunuh? Aku memejamkan mata, mencoba mencari jalan keluar. Tidak ada cara lain. Aku harus berbicara dengan Pak Surya. Aku menoleh ke arah ibuku. Bu, maafkan aku. Tanpa menjelaskan apa-apa, aku berlari keluar rumah, meninggalkan ibuku yang masih terpaku ketakutan. Aku tidak tahu apakah itu keputusan yang benar. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan Pak Surya sebelum tengah malam tiba. Aku tiba di rumah Pak Surya dengan napas terengah-engah. Rumah itu gelap, hanya ada satu cahaya redup dari dalam. Aku mengetuk pintu keras-keras. Tolong, Pak Surya, saya butuh bantuan. Tidak ada jawaban. Aku mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. Aku melirik ke jendela samping, dan saat itulah aku melihatnya, seseorang berdiri di dalam rumah. Itu Pak Surya, tapi ada yang aneh. Dia berdiri diam di tengah ruangan, wajahnya kosong. Seperti patung. Aku memutar otak. Aku harus masuk. Aku berlari ke belakang rumah, mencari jalan masuk lain. Pintu belakang tidak terkunci. Aku mendorongnya pelan dan masuk ke dalam rumah yang gelap. Udara di dalam dingin dan lembab, seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Aku berjalan mendekati Pak Surya dengan hati-hati. Pak Surya tidak merespons. Matanya menatap kosong ke depan. Lalu, tiba-tiba dia berbisik. Mereka sudah memilih untukmu. Aku terdiam. Apa maksud Bapak? Pak Surya perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke sebuah pintu di sudut ruangan. Aku menoleh ke arah pintu itu. Entah kenapa, jantungku berdetak semakin cepat. Aku melangkah maju, meraih gagang pintu, lalu membukanya perlahan. Bau anyir langsung menyeruak. Jantungku serasa berhenti ketika melihat seseorang tergeletak di dalam ruangan itu. Aku melangkah mundur, mataku melebar. Tidak, ini tidak mungkin. Di lantai, tubuh Bu Mirah tergeletak tak bernyawa. Wajahnya membiru, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Lehernya penuh dengan bekas cekikan. Aku menoleh ke arah Pak Surya dengan tubuh gemetar. Apa yang sudah Bapak lakukan? Pak Surya masih berdiri diam, wajahnya tetap kosong. Tapi lalu, dia tersenyum. Aku tidak melakukan apa-apa, Rudy. Matanya yang semula kosong tiba-tiba berkilat dengan sesuatu yang mengerikan. Kamulah yang melakukannya. Aku membeku. Apa? Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu di tanganku. Aku melihat ke bawah. Tanganku berlumuran darah. Aku melihatnya dengan napas tersengal-sengal, dada naik turun cepat. Ini bukan darahku. Ini darah Bu Mirah. Tapi bagaimana bisa? Aku bahkan tidak ingat menyentuhnya. Aku menatap tubuh Bu Mirah yang kaku di lantai, wajahnya penuh ketakutan. Rasa mual menyerangku, membuatku hampir jatuh berlutut. Pak Surya masih berdiri di sudut ruangan, menatapku dengan senyum yang tidak wajar. Lihat, Rudy, kau sudah memilih. Aku menggeleng cepat. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku tidak mungkin. Pak Surya berjalan perlahan ke arahku. Kau masih belum mengerti, ya. Dia menepuk pundakku, membuatku semakin tegang. Kau sudah menjadi bagian dari perjanjian ini, Rudy. Suka atau tidak, kau telah melakukan apa yang harus dilakukan. Aku melangkah mundur, kepalaku terasa berputar. Aku harus pergi dari sini. Aku harus keluar dari rumah ini. Aku berlari ke pintu belakang,
mendorongnya dengan keras hingga terbuka. Begitu keluar, aku langsung muntah di rerumputan. Tubuhku gemetar hebat. Aku ingin percaya ini hanya mimpi buruk. Tapi rasa lengket darah di tanganku terasa nyata. Aku kembali ke rumah dalam keadaan linglung. Aku masuk dengan perlahan, berharap ibuku sudah tidur dan tidak melihat keadaanku yang berantakan. Tapi begitu aku menutup pintu, ada sesuatu yang terasa aneh. Rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku berjalan perlahan ke ruang tamu. Bu. Tidak ada jawaban. Aku menuju ke kamar ibu, mengetuk pintunya pelan. Bu, sudah tidur. Hening. Perasaan tidak enak langsung menyergapku. Aku menelan ludah, lalu perlahan membuka pintu. Dan di sanalah ibuku duduk di kasurnya, dengan kepala tertunduk. Bu, aku berbisik. Perlahan, ibu mengangkat kepalanya, dan aku langsung melangkah mundur dengan napas tertahan. Wajahnya bukan lagi wajah yang kukenal. Matanya hitam pekat, bibirnya berlumuran darah, dan di lehernya ada bekas cekikan yang sama seperti milik Bu Mirah. Kenapa kamu membunuhku, Rudy? Darahku membeku. Tidak, ibu. Tiba-tiba, ibuku muncul tepat di depanku dalam sekejap. Tangannya yang dingin mencengkeram lenganku, kukunya menancap ke kulitku hingga terasa perih. Kenapa kau membunuhku, Rudy? Aku berteriak keras dan terjatuh ke lantai. Nafasku terengah-engah, tubuhku gemetar. Saat aku membuka mata lagi, ibu sudah menghilang. Aku masih terduduk di lantai, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu hanya halusinasi? Atau, ini bagian dari kutukan? Aku menatap tanganku yang masih berlumuran darah. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Dan mungkin, aku sudah melewati titik tanpa jalan kembali. Aku terduduk di lantai dengan tubuh gemetar. Nafasku berat, keringat dingin mengalir di pelipisku. Apa yang baru saja kulihat, apakah itu benar-benar ibu? Aku menoleh ke pintu kamar ibu. Tidak ada siapa-siapa, sunyi. Tapi aku bisa merasakan sesuatu. Aku tidak sendirian. Aku meremas rambutku frustasi. Apa yang sudah terjadi padaku? Aku harus mencari jawaban. Aku harus tahu apakah aku benar-benar membunuh Bu Mirah, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang mempermainkanku. Aku memutuskan keluar rumah sebelum pikiranku semakin kacau. Malam masih pekat, angin dingin berembus menusuk kulit. Tapi begitu aku melangkah ke jalanan yang sepi, aku sadar ada seseorang yang mengikutiku. Aku berjalan cepat. Langkah di belakangku terdengar semakin jelas. Aku menoleh sekilas. Sosok itu masih jauh, berdiri di bawah lampu jalan. Aku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi aku tahu satu hal, dia tidak bergerak seperti manusia. Aku mempercepat langkah, tapi langkah itu juga semakin mendekat. Aku berbelok ke gang sempit, berharap bisa menghilang. Tapi saat aku sampai di ujung gang dan menoleh ke belakang, sosok itu sudah ada tepat di belakangku. Jantungku nyaris berhenti. Aku mundur, tapi punggungku sudah menempel ke dinding. Kau tidak bisa lari, Rudy. Aku membeku. Itu suara Bu Mirah. Sosok itu berjalan keluar dari kegelapan. Itu dia. Tapi wajahnya bukan wajah manusia lagi. Kulitnya membiru, matanya kosong, dan bibirnya terkoyak dengan senyum mengerikan. Kau mengambil nyawaku. Aku menggeleng cepat. Bukan aku. Aku tidak melakukannya. Bu Mirah mengulurkan tangannya. Tangannya pucat dan dingin seperti mayat. Kalau bukan kau, katanya dengan suara serak, lalu kenapa darahku ada di tanganmu? Aku menunduk. Tanganku kembali berlumuran darah. Aku mulai merasa mual. Kepalaku terasa berputar. Aku ingin berlari, tapi tubuhku terasa berat. Lalu, Bu Mirah berbisik tepat di telingaku. Sudah terlambat, Rudy, kau sudah menjadi bagian dari mereka. Tiba-tiba, aku tersentak bangun. Aku kembali di kamarku. Aku duduk dengan napas tersengal, jantungku masih berdetak kencang. Apa yang baru saja terjadi? Mimpi? Tidak, ini bukan sekadar mimpi. Aku bisa merasakan bekas cengkraman dingin itu di kulitku. Aku menoleh ke meja. Di sana, ada sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Sebuah kertas dengan tulisan berlumuran darah. Satu nyawa tidak cukup. Kau masih berhutang. Aku meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Ini belum berakhir. Aku pikir aku sudah terlepas dari jerat ini setelah mengorbankan seseorang. Tapi ternyata, kutukan ini masih menuntut lebih. Aku harus menghentikan ini. Aku harus menemukan Pak Surya lagi, sebelum mereka memaksaku membunuh lagi.
Aku menatap kertas berlumuran darah di tanganku. Jantungku berdegup kencang. Ini belum berakhir. Aku mengusap wajahku dengan kasar. Jika aku tidak segera menemukan jalan keluar, mereka akan terus menuntut korban. Aku tahu siapa satu-satunya orang yang bisa memberiku jawaban, Pak Surya. Tanpa membuang waktu, aku mengambil jaket dan keluar dari rumah. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan sepi, hanya suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Aku berjalan cepat menuju rumah Pak Surya. Setibanya di sana, aku mengetuk pintunya dengan keras. Pak Surya, saya harus bicara. Tidak ada jawaban. Aku mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. Aku menggigit bibir. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Aku melangkah ke samping rumah dan mencoba mengintip dari jendela. Saat itulah aku melihatnya, Pak Surya sedang duduk di lantai, menggenggam kepalanya seakan sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Aku menggedor jendela. Pak Surya, tolong buka pintunya. Pak Surya tersentak, lalu menoleh dengan wajah penuh ketakutan. Dalam sekejap, dia berlari ke pintu dan membukanya. Begitu aku masuk, dia langsung menarikku ke dalam dan menutup pintu dengan terburu-buru. Kau gila, kenapa kau datang ke sini? Bisiknya tajam. Aku menatapnya dengan frustasi. Pak, saya butuh jawaban. Kutukan ini belum selesai. Mereka masih menuntut nyawa. Pak Surya menatapku dengan wajah pucat. Dia menghela napas berat lalu duduk. Aku tahu, aku sudah menduganya. Aku mengepalkan tangan. Kenapa? Bukankah saya sudah membayar harganya? Pak Surya menggeleng. Itulah kesalahanmu, Rudy. Kau pikir pesugihan itu hanya menuntut satu nyawa. Tidak semudah itu. Begitu kau membayar satu, mereka akan meminta lebih, sampai kau menjadi bagian dari mereka sepenuhnya. Darahku terasa membeku. Maksud Bapak? Pak Surya menatapku dengan mata lelah. Kau tidak bisa lari, Rudy. Sekali masuk ke dalam lingkaran ini, kau hanya punya dua pilihan, terus membunuh, atau menjadi korban berikutnya. Aku terdiam. Dunia seakan berputar di sekelilingku. Ada cara lain? Tanyaku dengan suara serak. Pak Surya terdiam sesaat, lalu, dengan suara rendah, dia berkata, ada satu cara, tapi kau harus bersiap kehilangan segalanya. Aku menatap Pak Surya dengan napas berat. Apapun itu, saya akan melakukannya. Pak Surya menatapku dalam-dalam. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Dia berdiri dan membuka laci meja, mengeluarkan sebuah pisau pusaka tua. Bilahnya hitam, dengan ukiran simbol aneh di gagangnya. Ada satu ritual terakhir, ritual ini tidak akan menghentikan kutukan, tapi akan memutus ikatanmu dengan mereka. Aku menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Pak Surya menyerahkan pisau itu kepadaku. Kau harus membunuh orang yang pertama kali membawamu ke dalam pesugihan ini. Aku membelalak. Apa? Pak Surya menatapku tajam. Itulah satu-satunya cara, Rudy. Jika kau tidak melakukannya, kau akan terus menjadi bagian dari mereka, dan mereka akan menuntut lebih banyak nyawa dari sekitarmu. Aku terdiam. Aku tahu siapa yang dia maksud. Pak Surya. Dia adalah orang yang memperkenalkan pesugihan ini kepadaku. Tanpa dia, aku tidak akan terlibat dalam semua ini. Aku menatap pisau di tanganku. Apakah aku sanggup? Di luar rumah, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pak Surya menatapku dengan tatapan kosong. Kau harus memilih sekarang, Rudy. Tanganku bergetar menggenggam pisau itu. Aku hanya punya satu kesempatan. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat pisau itu tinggi-tinggi. Tanganku bergetar saat mengangkat pisau pusaka itu. Apakah aku benar-benar harus melakukan ini? Pak Surya tetap diam, menatapku tanpa ekspresi. Di luar rumah, suara langkah kaki semakin mendekat. Aku tahu itu bukan orang biasa. Mereka datang untuk menagih janji. Rudy, Pak Surya berbicara dengan suara rendah. Jangan ragu. Kalau kau tidak membunuhku, mereka akan mengambil nyawamu. Aku menelan ludah. Pikiranku berperang, aku memang membenci Pak Surya karena telah menyeretku ke dalam neraka ini, tapi, membunuhnya. Aku menggenggam pisau itu lebih erat. Tidak adakah cara lain? Pak Surya menghela napas panjang. Tidak ada, Rudy. Aku sudah mencari semua cara, dan ini satu-satunya jalan keluar. Pintu rumah tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dingin langsung menyergap ruangan. Angin malam berembus masuk, membawa bisikan suara-suara yang tak terlihat.
Aku menoleh ke pintu, dan di sanalah mereka berdiri. Sosok-sosok dengan wajah membusuk, mata kosong, dan tubuh berlumuran darah. Di antara mereka, aku melihat Bu Mirah. Dia tersenyum padaku. Aku mundur dengan napas memburu. Tidak, ini tidak mungkin. Pak Surya menatapku tajam. Mereka hanya akan pergi kalau kau melakukannya sekarang, Rudy. Aku menoleh padanya. Matanya, ada sesuatu yang salah dengan matanya. Dia bukan hanya panik, dia menyembunyikan sesuatu. Dan saat aku menyadarinya, aku tahu, ini perangkap. Aku menggertakkan gigi. Pak Surya, kenapa mereka masih mengejar Anda kalau Anda tahu cara menghentikan kutukan ini? Pak Surya terdiam sejenak. Apa maksudmu? Aku mulai melihat pola aneh dalam semua ini. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba berpikir jernih. Kalau satu-satunya cara untuk keluar dari pesugihan ini adalah membunuh orang yang memperkenalkan kita padanya, kenapa Bapak masih hidup? Pak Surya membelalak. Aku melanjutkan, kalau ritual ini benar, maka orang yang membawa Bapak ke dalam pesugihan ini seharusnya sudah mati, kan? Tapi kalau dia masih hidup, artinya ini semua bohong. Pak Surya tidak menjawab. Aku mendekat dengan pisau masih tergenggam erat. Pak Surya, siapa yang sebenarnya Anda korbankan? Wajahnya perlahan berubah. Matanya menatapku dingin. Kau pintar juga, Rudy. Aku tersentak. Suaranya berubah. Lebih dalam, lebih dingin. Pak Surya berdiri perlahan, tubuhnya tiba-tiba tampak lebih tinggi dari sebelumnya. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Katanya dengan nada meremehkan. Aku mundur selangkah. Anda sudah tahu cara lepas dari kutukan ini sejak awal, kan? Dia menyeringai. Tentu saja, tapi aku butuh orang lain yang cukup putus asa untuk menggantikanku. Jantungku berdegup kencang. Jadi semua ini, jebakan. Pak Surya tertawa pelan. Kau pikir aku bisa bertahan hidup selama ini tanpa trik? Aku sudah membawa banyak orang ke dalam perjanjian ini. Dan kau, hanyalah yang terbaru. Aku menggigit bibir. Aku harus keluar dari sini sebelum terlambat. Tapi saat aku bersiap untuk lari, Pak Surya mengulurkan tangannya ke arahku. Tubuhku langsung terasa berat. Aku tidak bisa bergerak. Jangan coba-coba kabur, Rudy. Kau sudah masuk dalam permainanku, bisiknya. Di belakangnya, sosok-sosok mengerikan itu mulai mendekat. Mereka semua mengulurkan tangan, siap menyeretku ke dalam kegelapan. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Aku hanya bisa menatap ketika mereka mulai mendekap tubuhku dalam bayangan hitam pekat. Dan saat itulah aku sadar. Aku sudah terjebak. Bayangan hitam menyelimuti tubuhku. Suara-suara berbisik di telingaku, berisi kata-kata yang tidak kupahami. Aku mencoba berteriak, tetapi suaraku lenyap. Aku ingin bergerak, tetapi tubuhku terasa berat seolah ditarik ke dalam kegelapan. Di kejauhan, aku melihat Pak Surya berdiri dengan tenang, tersenyum puas. Aku ingin marah, ingin melawan, tapi bayangan itu semakin kuat, semakin pekat. Sampai tiba-tiba, cahaya merah menyala di sekelilingku. Bayangan itu terhenti, lalu menjerit kesakitan. Aku merasakan tubuhku kembali ringan, bisa bergerak lagi. Aku menoleh, mencari sumber cahaya itu. Di depan pintu, seseorang berdiri dengan obor di tangannya. Bah Sinto, wanita tua itu menatapku tajam. Cepat, Nak Rudy, keluar dari sana sebelum mereka menarikmu lebih dalam. Aku tidak berpikir dua kali. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku berlari ke arahnya. Tapi sesuatu menahan kakiku. Aku melihat ke bawah, bayangan hitam itu masih menggenggam pergelangan kakiku. Aku menjerit panik, mencoba menarik kakiku, tapi semakin kuat aku berusaha, semakin erat cengkeraman mereka. Pak Surya tertawa. Tidak semudah itu, Rudy. Sekali masuk dalam lingkaran ini, kau tak bisa lari. Bah Sinto mendekat, menuangkan cairan kental berwarna merah ke kakiku. Bayangan itu menjerit kesakitan, lalu menghilang seketika. Aku terjatuh ke lantai, napasku tersengal. Aku bebas, untuk saat ini. Bah Sinto menarik lenganku. Kita harus pergi sebelum dia memanggil mereka lagi. Aku menoleh ke arah Pak Surya. Matanya menyala merah, penuh amarah. Aku tahu ini belum berakhir, tapi aku harus pergi sekarang. Aku dan Bah Sinto berlari menembus kegelapan malam. Aku tidak tahu kemana kami pergi, aku hanya mengikuti langkahnya. Napasku berat, jantungku berdegup kencang, dan tubuhku masih terasa lemah setelah nyaris diseret ke dalam kegelapan.
Akhirnya, kami tiba di sebuah rumah tua di tepi hutan. Mbah Sinto membuka pintunya dan menyuruhku masuk. "Diam di sini, jangan keluar sampai aku bilang," katanya tegas. Aku mengangguk, duduk di lantai dengan tubuh gemetar. Mbah Sinto menyalakan dupa dan mulai membaca mantra. Bau harum menyelimuti ruangan, membuat kepalaku sedikit ringan. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi sebelum aku sempat berbicara, Mbah Sinto berkata, "Kau sudah melakukan kesalahan besar, Rudy, dan kau harus bersiap membayarnya." Aku menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Mbah Sinto menatapku dalam-dalam. "Pesugihan itu tidak bisa dihentikan. Tapi ada satu cara agar kau tidak lagi terikat dengannya." Aku menggenggam tangan. "Apa itu?" Dia menghela napas. "Kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil." Darahku terasa membeku. Aku tahu maksudnya. Aku harus mengembalikan nyawa Bu Mirah. Tapi itu tidak mungkin, karena dia sudah mati. Aku duduk di lantai rumah Mbah Sinto, tanganku gemetar. Kata-katanya masih terngiang di kepalaku. "Kau harus mengembalikan apa yang telah kau ambil." Aku menatap wajahnya yang serius. "Tapi, Bu Mirah sudah mati, Mbah. Bagaimana saya bisa mengembalikannya?" Mbah Sinto menghela napas panjang, tatapannya tajam. "Nyawa yang sudah diambil tidak bisa dikembalikan begitu saja. Tapi ada satu cara." Aku menelan ludah. "Apa itu?" Dia menatapku dalam-dalam sebelum berkata, "Satu nyawa harus diganti dengan nyawa lain." Aku terdiam. "Maksudnya, aku harus mengorbankan seseorang?" Aku menggeleng keras. "Tidak, Mbah. Saya tidak mau melibatkan orang lain dalam dosa ini." Mbah Sinto tidak kaget dengan reaksiku. "Kalau begitu, kau harus menerima konsekuensinya." Aku menggigit bibir. "Konsekuensi apa?" Dia menatap keluar jendela, ke arah langit yang semakin gelap. "Mereka tidak akan berhenti, Rudy. Pak Surya masih mengendalikan permainan ini. Selama nyawa yang diambil belum dikembalikan, kau tetap jadi buruan." Jantungku berdegup kencang. "Lalu, apa yang bisa saya lakukan?" Mbah Sinto menatapku dalam-dalam. "Ada satu pilihan lain, tapi risikonya lebih besar." Aku menelan ludah. "Apa itu?" Dia menghela napas. "Kita harus memutus perjanjian ini langsung dari sumbernya. Dari tempat pertama Pak Surya melakukan ritual pesugihan." Aku merinding. "Itu berarti," Mbah Sinto mengangguk, "kita harus kembali ke tempat itu." Malam itu, kami bersiap-siap. Mbah Sinto mengambil beberapa benda dari kotaknya, sesajen, dupa, dan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. Aku menatap botol itu. "Apa itu, Mbah?" Dia tidak langsung menjawab. "Ini darah. Darah orang yang pertama kali membuat perjanjian." Aku merinding. "Maksudnya, darah Pak Surya?" Mbah Sinto mengangguk. "Selama dia masih hidup, ikatan ini tidak akan pernah bisa diputus. Tapi kalau kita bisa menggunakannya dengan cara yang benar, kita bisa menghancurkan perjanjiannya." Aku menarik napas panjang. Ini berarti aku harus berhadapan lagi dengan Pak Surya. Kami berjalan menembus kegelapan malam, menuju tempat yang selama ini ingin kulupakan, gubuk tua di tepi hutan, tempat semua ini bermula. Sesampainya di sana, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Udara begitu dingin, angin berdesir pelan, membawa bisikan suara-suara tak kasat mata. Aku menggenggam tanganku erat. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mbah Sinto menatap ke dalam gubuk yang gelap. "Kita harus melakukan ritual pemutusan sebelum Pak Surya menyadari keberadaan kita." Aku mengangguk, meskipun jantungku terus berdegup kencang. Kami mulai menyalakan dupa dan meletakkan sesajen. Mbah Sinto merapal mantra pelan. Aku hanya bisa diam, mencoba menahan ketakutan yang semakin besar. Lalu tiba-tiba, "Jadi kalian benar-benar datang ke sini?" Aku menoleh dengan cepat. Di depan gubuk, berdiri seseorang yang sudah kutakuti selama ini. "Pak Surya." Dia menyeringai. "Kupikir kau sudah menyerah, Rudy." Aku mundur selangkah. "Saya tidak akan jadi korban berikutnya." Pak Surya tertawa pelan. "Oh, Rudy, kau pikir semua ini bisa berakhir semudah itu?" Aku menggertakkan gigi. "Kami akan memutus perjanjian ini malam ini juga." Dia menatap Mbah Sinto, lalu kembali menatapku. "Kalau begitu, bersiaplah. Karena ini bukan hanya pertarungan biasa." Angin tiba-tiba berhembus kencang. Aku merasakan udara menjadi semakin dingin, dan dari dalam gubuk, sesuatu mulai bergerak. Aku menoleh ke Mbah Sinto. "Mbah, apa yang terjadi?"
Dia menatap ke depan dengan wajah tegang. Ritualnya sudah dimulai, dan kita tidak bisa mundur lagi. Aku menggenggam tanganku erat. Ini adalah titik balik terakhir. Aku harus mengakhiri semua ini, atau aku akan terjebak selamanya. Angin bertiup semakin kencang. Udara dingin menggigit kulitku, dan dari dalam gubuk tua itu, suara-suara bisikan semakin jelas terdengar. Pak Surya berdiri di depan kami, matanya menyala merah di tengah kegelapan. Dia tidak akan membiarkan kami memutus perjanjiannya. Mbah Sinto tetap tenang, menggenggam botol kecil berisi darah Pak Surya. Kau sudah terlalu lama mempermainkan nyawa orang lain, Surya, katanya dengan suara dingin. Pak Surya menyeringai. Dan kau pikir bisa menghentikanku dengan itu? Dari balik gubuk, sesuatu mulai muncul. Sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala merayap keluar dari bayangan. Tubuh mereka kurus kering, wajah mereka tidak berbentuk, hanya lubang hitam menganga. Aku merinding. Bah, apa itu? Mbah Sinto menggenggam tanganku erat. Itulah arwah-arwah yang terikat oleh perjanjian ini. Mereka yang dikorbankan, dan sekarang, mereka menuntut lebih. Aku mundur selangkah, tapi Mbah Sinto tetap berdiri tegak. Dia membuka botol darah dan menuangkannya ke tanah, sambil menggumamkan mantra. Pak Surya tiba-tiba berteriak marah. Tidak, hentikan itu. Dia melompat ke arah kami, tetapi sebelum dia bisa menyentuh Mbah Sinto, tubuhnya terhenti di udara. Tangan-tangan hitam muncul dari tanah, mencengkeram kakinya. Pak Surya menjerit kesakitan. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Aku terpaku melihatnya. Sosok-sosok hitam yang tadi mengerikan, kini menyeret Pak Surya ke dalam tanah. Dia meronta, mencoba melepaskan diri, tetapi semakin keras dia melawan, semakin kuat cengkeraman mereka. Aku melihat wajahnya terakhir kali sebelum tubuhnya terseret sepenuhnya ke dalam tanah. Dan kemudian, semuanya menjadi sunyi. Aku berdiri terpaku, masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Surya, hilang. Mbah Sinto menarik napas dalam. Perjanjiannya sudah berakhir, tapi ini belum selesai, Rudy. Aku menatapnya, masih gemetar. Apa maksudnya, Mbah? Dia menunjuk ke arah tanah tempat Pak Surya menghilang. Nyawa yang telah diambil, tidak bisa dikembalikan. Kau tetap harus menanggung beban ini. Aku merasakan dadaku sesak. Jadi, Bu Mirah tetap mati. Mbah Sinto mengangguk pelan. Dan kau harus hidup dengan dosa itu. Aku menunduk. Aku berhasil selamat, tapi dengan harga yang sangat mahal. Aku menoleh ke arah gubuk tua itu. Kini, tempat itu tampak sepi, tak lagi dihantui oleh sosok-sosok mengerikan. Tapi aku tahu, bayang-bayang dosa ini akan selalu mengikutiku. Mbah Sinto menepuk bahuku. Pergilah, Rudy. Mulailah hidup baru. Jangan pernah mencari jalan ini lagi. Aku mengangguk lemah. Aku ingin percaya bahwa semua ini sudah berakhir, tapi entah kenapa, aku merasa masih ada sesuatu yang belum selesai. Aku menatap langit malam yang kembali sunyi. Pesugihan ini mungkin telah berakhir, tetapi apakah aku benar-benar bebas? Aku berjalan pulang dengan langkah berat. Malam ini begitu sunyi, seolah-olah dunia ikut meresapi kesunyian dalam hatiku. Aku masih belum bisa percaya bahwa semua ini benar-benar berakhir. Pak Surya sudah lenyap, ritual pesugihan telah dihancurkan. Tapi kenapa, perasaan gelisah ini masih menghantuiku? Mbah Sinto menatapku dengan mata tajam. Kau merasa sesuatu masih belum selesai, bukan? Aku mengangguk perlahan. Saya tidak tahu, Mbah, tapi ada sesuatu yang mengganjal. Seperti, sesuatu masih mengintai. Mbah Sinto terdiam, lalu berkata, arwah yang dikorbankan, mereka belum tenang. Aku merinding. Tapi, Mbah, bukankah mereka sudah menarik Pak Surya? Seharusnya semuanya sudah berakhir, kan? Mbah Sinto menghela napas dalam. Bukan sesederhana itu, Rudy. Kau harus ingat, kau juga bagian dari semua ini. Kau menyaksikan, kau mengetahui, dan kau hampir menjadi bagian dari perjanjian itu. Aku tercekat. Jadi mereka masih bisa memburuku. Mbah Sinto mengangguk pelan. Ada satu hal yang harus kau lakukan untuk benar-benar bebas. Kalau tidak, mereka akan terus mengikutimu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku mendengar suara isakan pelan. Aku duduk di tempat tidur, berkeringat dingin. Isak tangis itu, berasal dari luar rumah. Aku menguatkan diri, melangkah pelan ke jendela. Dan di sana,
Aku melihatnya. Sosok Bu Mirah. Dia berdiri di bawah pohon besar di depan rumah, mengenakan daster lusuhnya, wajahnya masih pucat seperti saat terakhir kali aku melihatnya. Aku membeku di tempat. Bu Mirah. Dia menoleh perlahan, matanya kosong, penuh kesedihan. Kenapa kau membiarkan aku mati, Rudy? Aku mundur selangkah, dadaku terasa sesak. Saya tidak bisa menyelamatkan ibu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak bisa pergi, Rudy. Aku masih terikat di sini. Aku tidak ingin mati seperti ini. Aku merasakan sesuatu menekan dadaku. Bu Mirah belum bisa pergi. Arwahnya masih tersangkut di antara dunia ini dan dunia lain. Aku harus melakukan sesuatu. Aku menoleh ke arah jalanan yang sepi. Dan aku tahu kemana aku harus pergi. Aku kembali ke rumah Bu Mirah yang kini kosong. Mbah Sinto menemaniku, membawa beberapa peralatan ritual sederhana. Kita harus membebaskannya malam ini juga, kata Mbah Sinto. Kalau tidak, dia akan terus gentayangan. Aku mengangguk, menatap rumah yang kini terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Aku melangkah masuk ke ruang tamu yang gelap. Bau pengap menyengat, dan aku bisa merasakan hawa dingin menyelimuti tempat ini. Di tengah ruangan, Bu Mirah berdiri diam, tatapannya kosong. Aku menarik napas dalam. Bu Mirah, saya datang untuk membantu. Dia menatapku dengan ekspresi hampa. Aku takut, Rudy, aku tidak tahu kemana harus pergi. Aku menelan ludah. Ibu harus pergi ke tempat yang lebih baik. Saya akan membantu. Mbah Sinto mulai merapal doa. Perlahan, ruangan terasa semakin dingin, dan aku bisa melihat bayangan hitam yang melingkari Bu Mirah mulai memudar. Dia menatapku sekali lagi, kali ini dengan mata yang lebih lembut. Terima kasih, Rudy, maafkan aku. Aku mengangguk, menahan air mata. Saya yang seharusnya minta maaf, Bu. Angin berhembus pelan, dan dalam sekejap, Bu Mirah menghilang. Aku terdiam, masih tak percaya. Rumah ini kini terasa lebih damai, lebih sunyi. Mbah Sinto menepuk bahuku. Sekarang kau benar-benar bebas, Rudy. Tidak ada lagi yang akan mengikutimu. Aku menghela napas panjang. Benarkah ini sudah berakhir? Aku hanya bisa berharap, tidak ada yang lain yang masih mengintai dalam kegelapan. Malam itu, setelah kepergian Bu Mirah, aku berdiri di depan rumah kosongnya. Angin berhembus pelan, membawa keheningan yang aneh. Semuanya sudah selesai, bukan? Aku ingin percaya bahwa aku sudah bebas, bahwa pesugihan ini benar-benar berakhir. Tapi entah kenapa, masih ada sesuatu yang mengganjal di dadaku. Aku menoleh ke arah Mbah Sinto, yang menatap rumah itu dengan sorot mata tajam. Kenapa masih terlihat gelisah, Mbah? Tanyaku pelan. Dia menghela napas panjang. Aku hanya berharap, semua ini benar-benar berakhir. Aku mengernyit. Maksudnya, Mbah Sinto tidak langsung menjawab. Dia justru menunduk dan menggenggam segenggam tanah di depan rumah itu, lalu membiarkannya jatuh dari sela-sela jarinya. Pesugihan seperti ini selalu meninggalkan jejak, katanya. Kita memang sudah membebaskan arwah Bu Mirah, tapi bukan berarti gerbang dunia lain yang terbuka karena pesugihan ini langsung tertutup begitu saja. Aku merinding mendengar ucapannya. Jadi, maksud Mbah, ada kemungkinan sesuatu masih tersisa? Tanyaku ragu. Mbah Sinto hanya menatapku, lalu mengangguk perlahan. Aku menelan ludah. Jika benar ada sesuatu yang masih tersisa, apa yang harus aku lakukan? Malam itu, aku tidur dengan perasaan lega, tetapi juga dengan sedikit kecemasan. Tapi aku tidak bisa benar-benar beristirahat. Karena saat aku mulai terlelap, aku justru mendapati diriku berada di tempat yang tidak aku kenali. Aku berdiri di tengah hutan lebat, dengan kabut yang menyelimuti sekelilingku. Pepohonan tinggi menjulang, dan di kejauhan, aku melihat sesosok bayangan berdiri di tengah kabut. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku tahu dia sedang menatapku. Bayangan itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke suatu arah. Aku mengikuti arah telunjuknya, dan di sana, aku melihat sebuah pintu tua berdiri di tengah hutan. Pintu itu terbuat dari kayu hitam pekat, dengan ukiran-ukiran aneh yang tidak aku mengerti. Aku tahu, ini bukan pintu biasa. Aku melangkah maju, mendekatinya. Dan saat aku menyentuh gagangnya, pintu itu terbuka sendiri. Dari balik pintu, aku melihat sesuatu yang mengerikan, sebuah ruangan gelap dengan sosok-sosok tak berbentuk bergerak di dalamnya.
Mereka berbisik, berteriak. Mereka ingin keluar. Aku terkejut, ingin mundur, tapi tubuhku membeku di tempat. Dan dari dalam kegelapan itu, sepasang tangan kurus pucat keluar, mencoba meraihku. Aku berusaha menjerit, tetapi suaraku tidak keluar. Lalu, aku terbangun. Dadaku naik turun, keringat dingin membasahi tubuhku. Aku melihat ke sekeliling kamar. Aku masih di rumah, semuanya masih sama. Tapi, mimpi itu terasa begitu nyata. Aku mengusap wajahku. Apa yang baru saja aku lihat? Apakah itu hanya mimpi? Atau, sebuah peringatan? Aku mengingat kata-kata Mbah Sinto, gerbang dunia lain tidak tertutup begitu saja. Aku mulai menyadari sesuatu. Pesugihan ini mungkin sudah berakhir, tapi sesuatu yang lebih besar mungkin masih mengintai. Aku duduk di tepi tempat tidur, keringat masih membasahi dahiku. Mimpi itu, bukan sekadar bunga tidur. Aku yakin ada sesuatu yang masih belum selesai. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menuju rumah Mbah Sinto. Aku merasa ada yang harus segera aku lakukan, sebelum terlambat. Setibanya di sana, Mbah Sinto sudah menungguku di teras rumahnya, seolah sudah tahu aku akan datang. "Kau melihatnya, bukan?" katanya lirih. Aku menelan ludah, lalu mengangguk. Saya melihat sebuah pintu di tengah hutan, dan sesuatu dari baliknya ingin keluar. Mbah Sinto menghela napas panjang. Itulah yang aku takutkan. Pesugihan Pak Surya tidak hanya mengorbankan nyawa manusia, tapi juga membuka gerbang dunia lain. Ritual pesugihan adalah perjanjian dengan kekuatan gelap. Saat seseorang melanggar atau meninggal sebelum menyelesaikan perjanjiannya, gerbang yang sudah dibuka bisa tetap terbuka, dan sesuatu bisa keluar dari sana. Aku merinding. Jadi, bagaimana cara menutupnya? Mbah Sinto mengambil dupa dan kain hitam dari dalam rumah. Kita harus pergi ke sana sekarang. Kalau tidak, mereka akan mencari jalan keluar sendiri. Kami berdua berjalan ke dalam hutan yang ada di pinggir desa. Aku merasa ini tempat yang sama seperti yang kulihat dalam mimpi. Udara di sekitar kami terasa semakin berat. Pepohonan terlihat lebih gelap, dan suara jangkrik yang biasanya ramai kini menghilang sepenuhnya. Di tengah kabut, aku melihatnya, pintu hitam itu, berdiri tegak di tengah hutan, persis seperti dalam mimpiku. Tapi kali ini, pintunya sedikit terbuka, dan dari celahnya, aku bisa melihat sesuatu bergerak di baliknya. Bisikan-bisikan aneh mulai terdengar. Suara mereka berbaur, mendesak, memanggil. "Biarkan kami keluar, kami lapar, kami sudah menunggu terlalu lama." Aku merinding ketakutan. "Bah, apa yang harus kita lakukan?" Mbah Sinto tidak menjawab. Dia segera menyalakan dupa dan mulai merapal doa. Aku melihat asap putih mengepul dari dupa itu, perlahan mengelilingi pintu hitam. Tapi tiba-tiba, pintu itu terbuka lebih lebar, dan dari dalamnya, keluar tangan-tangan kurus yang berwarna hitam legam. Aku mundur dengan napas tersengal. "Bah, mereka keluar." Mbah Sinto tetap tenang, lalu melemparkan kain hitam ke arah pintu. Seketika, tangan-tangan itu berteriak kesakitan dan mulai menarik diri. "Aku butuh bantuanmu, Rudy," seru Mbah Sinto. "Letakkan tanganmu di pintu ini dan dorong sekuat tenaga." Aku ragu sejenak, tapi aku tahu ini satu-satunya cara. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, aku meletakkan tanganku di atas kayu hitam itu. Saat tanganku menyentuhnya, aku bisa merasakan sesuatu, dingin, seperti menyentuh kegelapan itu sendiri. Aku mendorong sekuat tenaga. Bisikan-bisikan itu semakin keras, jeritan-jeritan terdengar dari dalam, tapi aku tidak berhenti. Mbah Sinto terus merapal mantra, dan perlahan-lahan, pintu itu mulai tertutup. Saat celah terakhir menghilang, sebuah ledakan energi melepaskan diri dari pintu itu, menghantamku dan Mbah Sinto ke belakang. Aku jatuh terduduk di tanah, kepalaku berputar. Saat aku membuka mata, pintu itu sudah tidak ada. Hutan kembali sunyi, udara kembali normal. Aku menoleh ke arah Mbah Sinto, yang kini tersenyum lega. "Sudah selesai," katanya. Aku masih tidak percaya. "Jadi, ini benar-benar sudah berakhir?" Mbah Sinto mengangguk. "Gerbangnya sudah tertutup. Tidak akan ada yang keluar dari sana lagi." Aku menghela napas panjang, merasa beban berat yang selama ini menghantuiku akhirnya menghilang. Semua ini, benar-benar sudah berakhir. Beberapa hari setelah kejadian itu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi tangisan di malam hari. Tidak ada lagi bayangan yang mengintai. Rumah Pak Surya kini dibiarkan kosong,
tidak ada yang berani mendekatinya. Sebagian warga percaya bahwa arwahnya masih terjebak di dalamnya, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin hidupku kembali normal. Saat aku berjalan di pasar, aku melihat para pedagang tersenyum dan bercanda seperti dulu. Kehidupan mulai kembali seperti sedia kala. Aku menghela napas lega. Aku tidak akan pernah melupakan semua yang terjadi. Pesugihan bukanlah jalan pintas menuju kekayaan, tapi jalan menuju kehancuran. Dan aku bersyukur karena aku masih hidup untuk menceritakan kisah ini.